Dewan Keamanan PBB menggelar sesi sidang darurat setelah Amerika Serikat menyerang situs nuklir Iran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan tahun ini sekolah rakyat di 100 titik sudah siap dilaksanakan. Halo, selamat malam saudara, selamat berjumpa dalam Klik Indonesia Malam edisi hari ini Senin 23 Juni 2025 bersama saya Ferry Prihardi. Dan selain dua laporan utama tadi, tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani istirahat malam Anda. Dan langsung saja kita jelang ke informasi yang pertama. Ya saudara, Dewan Keamanan PBB menggelar sesi sidang darurat setelah Amerika Serikat menyerang situs nuklir Iran. Dewan Keamanan PBB terpecah saat Iran mengecam perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT Amerika Serikat dan Israel. Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat pada Minggu waktu New York, Amerika Serikat, setelah Amerika Serikat melancarkan serangan bom di situs nuklir Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan serangan besar-besaran oleh Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran hanya meningkatkan risiko perang yang lebih luas dan kerusakan serius pada tatanan internasional. Pemimpin PBB menyatakan bahwa diplomasi sekarang harus diutamakan. Menanggapi intervensi Amerika Serikat yang mendukung Israel, Sekjen PBB mengatakan kita sekarang berisiko terjerumus ke dalam lubang pembalasan demi pembalasan. Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB dan semua negara anggota untuk bertindak dengan alasan pengendalian diri dan urgensi. Dewan Keamanan PBB terpecah saat Iran mengecam perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT Amerika Serikat dan Israel. Duta Besar Iran untuk PBB Amir Syed Iravani mengutuk serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Ia menuduh Amerika Serikat memanipulasi perjanjian non-proliferasi menjadi senjata politik sebagai dalih untuk agresi dan tindakan melawan hukum. Penjabat utusan Amerika Serikat Dorothy Camalsi membela serangan tersebut dengan mengatakan Iran telah menghalangi negosiasi dan menimbulkan ancaman yang semakin besar. Duta Besar Israel Dani Danon menuduh Iran menggunakan diplomasi untuk mengulur waktu sementara negara itu mengembangkan rudal dan memperkaya uranium. Duta Besar Rusia Vasily Nebensia mengkritik keras Amerika Serikat karena mengabaikan diplomasi internasional dan memperingatkan bahwa Washington telah membuka kotak Pandora dan berisiko menjerumuskan dunia ke dalam krisis nuklir. Rusia, China, dan Pakistan mengedarkan rancangan resolusi selama pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Timur Tengah. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan proses evakuasi terhadap 97 warga negara Indonesia dari Iran akan dilakukan secara bertahap. Di tahap pertama, sebanyak 29 WNI dipulangkan melalui Azerbaijan. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Juda Nugraha menyatakan, tahap pertama pemulangan WNI dari Iran ke tanah air dimulai pada Senin 23 Juni 2025. 97 WNI yang sebelumnya dievakuasi dari Iran kini telah berada di Baku, Azerbaijan dan akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial. Pada tahap pertama, 29 WNI dijadwalkan lepas landas pada Senin sore waktu setempat dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 24 Juni 2025. Sementara itu, sisanya akan menyusul dalam 2 gelombang berikutnya yang dijadwalkan tiba pada Rabu dan Kamis 25 hingga 26 Juni 2025. Berdasarkan data Kemlu RI, terdapat 380 WNI berada di wilayah Iran, di mana mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa di kota Qom. Status kesiagaan di Kedutaan Besar RI di Teheran juga saat ini telah meningkat dari siaga 2 menjadi siaga 1. Sementara itu, 194 WNI berada di Israel.
Sebagian besar merupakan peserta program magang pendidikan di wilayah selatan, tepatnya di kota Arafat. Keinformasi lain saudara, sebanyak 21 kurir perempuan ditampilkan dalam konferensi pers pengungkapan jaringan narkotika berskala besar yang digelar di Aula Sabang, kantor pusat Bea Cukai Jakarta Timur. Sinergi antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) RI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali membuahkan hasil besar dalam pemberantasan narkotika. BNN mengungkap jaringan narkotika yang melibatkan 285 tersangka, termasuk 29 tersangka kurir perempuan, dengan total barang bukti mencapai 683,8 kg narkotika. Barang bukti yang diamankan dalam kasus tersebut mencakup 284,8 kg sabu, 368,7 kg ganja, 3.135 butir ekstasi, 41,49 gram amfetamin, dan 179,42 gram THC. Para kurir perempuan dijanjikan upah antara 30 juta hingga 40 juta rupiah untuk setiap pengiriman. Mirisnya, sebagian dari mereka nekat menyembunyikan narkotika dalam pakaian dan bahkan di organ intim guna mengelabui pemeriksaan petugas di bandara maupun pelabuhan. Orang-orang yang ditangkap ini kita menangkap bukan sekedar transporter ya. Transporter itu orang yang mengajak untuk mengantar dari satu pulau ke pulau lain atau satu daerah ke daerah lain. Tapi proses penangkapan ini merupakan proses penangkapan sindikat. Ada yang mengendalikan, ada yang menyuruh, ada yang menerima. Sementara itu, Dirjen Bea Cukai menekankan pentingnya pengawasan di jalur laut dan udara yang kini menjadi perhatian utama dalam memerangi peredaran narkotika lintas negara. Konferensi pers ini juga mempertegas komitmen antar instansi untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam proses hukum guna memberikan efek jera yang lebih kuat kepada para pelaku kejahatan narkotika. Penegakan hukum tidak hanya akan menyasar pelaku individu, tetapi juga menelusuri dan menyita aset-aset hasil kejahatan yang digunakan untuk membiayai operasi jaringan narkotika. Satpol PP Kota Balikpapan menertibkan pedagang BBM eceran di kawasan Balikpapan, Kalimantan Timur. Petugas berhasil menertibkan belasan pedagang BBM eceran yang menggunakan pom mini dan eceran dalam kemasan botol. Petugas dari Satpol PP Balikpapan melakukan penertiban penjualan BBM eceran dalam kemasan botol dan pom mini tidak berizin. Penertiban kali ini menyasar wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang penjualan BBM eceran. Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Kota Balikpapan, Yosep Gunawan, mengatakan petugas masih menemukan penjual BBM eceran dalam kemasan botol dan pom mini yang tidak berizin di sepanjang Jalan Mula Warman, Balikpapan Timur. Dalam penertiban ini, petugas menyita sejumlah barang, termasuk BBM yang dijual sebagai barang bukti. Karena kita melakukan penertiban untuk PBM eceran di Kota Balikpapan. Khususnya hari ini kita melangkah ke wilayah timur di Jalan Mula Warman. Ini adalah kegiatan kita rutin. Nantinya kita setelah wilayah timur ini nanti setiap bulannya kita menyasar ke wilayah yang lain. Sementara itu, seorang penjual BBM eceran mengaku pom mini miliknya sudah dilengkapi dengan perizinan serta alat pemadam ringan atau APAR, sehingga menurutnya tetap aman saat menjual BBM. Terus kalau untuk pengambilan BBM-nya dari mana, Pak? Di Pertasok. Pertasok boleh? Iya, boleh. Ada batas pengambilan nggak sih, berapa liter gitu satu hari? Iya, ada. Berapa, Pak? Paling 100 liter dibatasi. Per hari ya? Ya. Okay. Tidak boleh juga mengganggu antrian yang lain. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Satpol PP akan terus melakukan razia atau penertiban BBM eceran dan pom mini yang tidak berizin sebagai upaya untuk menaati peraturan penjualan BBM yang berlaku. Andri Aprianto, Balikpapan, melaporkan. 3 orang menjadi korban kecelakaan dan meninggal dunia di Jalan Paralayang Kemuning, Karanganyar, Jawa Tengah. Ketiga korban yang merupakan satu anggota keluarga ini mengendarai roda 2 yang diduga mengalami remblong saat melintasi turunan tajam.
Kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi T6529RH diduga mengalami remblong saat melintasi turunan di Kemuning Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Mereka adalah Hana Tiara, 35 tahun, sebagai pengemudi, dan Karin Valencia, berusia 6 tahun yang merupakan warga Kaliwuluh, Kebak Ramat, dan satu pengemudi lain, Supriyati, 55 tahun, warga Lampung. Mereka sebelumnya berwisata di kawasan Paralayang. Namun naasnya, saat perjalanan pulang melintasi turunan curam, motor mengalami remblong sehingga menabrak pohon mangga. Untuk tadi kejadian kami dikabari dari pihak tetangga perumahan kalau bahwasanya korban ini mengalami kecelakaan di daerah Ngargoyoso. Setelah kita cek dari grup relawan ternyata memang A1 dan akhirnya saya yang mewakili pihak keluarga untuk mewakili pengurusan jenazah. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Agista Rian Mulyanto mengatakan, polisi masih melakukan penyelidikan terkait perkara laka maut tersebut. Rian mengatakan dugaan sementara bahwa pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Betul, terjadi kecelakaan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, tepatnya pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, di depan homestay Kemuning Barokah. Kemungkinan dari korban dari Paralayang mau kembali ke arah Solo. Pihak kepolisian hingga kini masih menunggu pihak keluarga guna meminta keterangan terkait kronologis kejadian secara jelas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Koperasi Desa Merah Putih akan diluncurkan dalam waktu 1,5 bulan atau 45 hari lagi. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara tertutup di kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sempat memberikan pernyataan kepada awak media terkait Koperasi Desa Merah Putih. Zulhas memastikan Koperasi Desa Merah Putih dalam waktu 1,5 bulan akan selesai semuanya. Insya Allah Kopdes dalam waktu 1,5 bulan selesai semuanya. Ya. Bahas apa ini Pak? Koperasi. Oh, laporan berarti Pak? Iya ya. Itu udah dibentuk Pak berarti Pak? Ini menteri-menteri semuanya Pak dipanggil? Iya, ada 12 menteri ya. Oh, siap. Makasih Bang Jul. Zulhas menyebut ada 12 menteri yang dipanggil ke Hambalang. Selain Zulhas, terlihat Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Secara terpisah, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi membenarkan Presiden mengundang sejumlah menteri untuk rapat di Hambalang. Budi Ari melaporkan kepada Presiden terkait pembentukan 80.133 Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Saat ini prosesnya hanya tinggal menunggu pengoperasian. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan tahun ini sekolah rakyat di 100 titik sudah siap dilaksanakan. Hal itu disampaikan usai rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan sekolah rakyat di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mensos menyatakan saat ini sudah ada 100 titik sekolah rakyat dengan kapasitas 9.700 lebih siswa yang siap dilaksanakan. Sekolah tersebut akan mulai menggelar masa orientasi pada 14 Juli mendatang. Mensos Saifullah Yusuf juga melaporkan rencana pembangunan tahap kedua sekolah rakyat di 100 titik lainnya menggunakan gedung milik Kementerian Ketenagakerjaan. Hingga Juli 2025, sekolah rakyat bisa menampung hampir 10.000 siswa. Saya tadi lapor kepada Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini, di mana 100 titik dengan kapasitas 9.700 lebih KPM itu, soal siswa itu sudah siap dilaksanakan. Insya Allah bulan Juli tanggal 14 mulai masa orientasi. Kemudian juga kami laporkan rencana tahap kedua di tahun ini pula 100 titik dengan menggunakan gedung-gedung milik Kemenaker. Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memohon agar Presiden Prabowo Subianto memberi pembekalan kepada kepala sekolah dan guru sekolah rakyat.
Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama Klik Indonesia Malam TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Saudara, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH secara resmi meluncurkan buku panduan ibadah haji ramah lingkungan. Buku panduan ini untuk mendorong pelaksanaan ibadah haji yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Buku panduan ibadah haji ramah lingkungan atau Responsible Green Hajj memuat panduan komprehensif dalam menjalankan ibadah haji secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, perjalanan haji hingga kepulangan. Dengan demikian, ibadah haji tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga wujud nyata pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Hari Alexander, mengatakan BPKH tidak hanya bertanggung jawab keuangan, tapi juga menjaga agar pelaksanaan haji dapat selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Jadi memang kita sudah menghitung dalam buku ini berapa ton emisi karbon yang dikeluarkan, berapa ton sampah yang dikeluarkan. Kita memang mendorong sekarang jemaah haji untuk voluntary dulu secara sukarela untuk menghitung dan mengkompensasi dengan wakaf pohon kepada ormas Islam, pesantren, sekolah-sekolah atau hutan kita, sehingga dia bisa jadi bahasa kami itu adalah mabrur sepanjang hayat. Buku hasil kolaborasi BPKH dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah ini mengajak jamaah haji memahami bahwa menjaga bumi adalah bagian integral dari ibadah itu sendiri. Setiap langkah harus selalu memperhatikan dampak lingkungan seperti pengelolaan sampah, penggunaan sumber daya yang efisien, dan menghormati ekosistem setempat. Partai Golkar mengungkap pentingnya diplomasi lunak atau soft diplomacy untuk mendukung perdamaian dunia. Soft diplomacy adalah pendekatan hubungan internasional secara damai untuk menurunkan intensitas perkara antar negara. Menyikapi isu dinamika politik global yang sedang memanas, Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar, Ali Mukhtar Ngabalin, mengungkapkan pentingnya diplomasi lunak atau soft diplomasi. Soft diplomasi ini adalah perwujudan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan komitmen Indonesia menciptakan perdamaian dunia.
Ngabalin saat pada pertemuan sayap perempuan Partai Keadilan Rakyat Malaysia dengan sayap perempuan Partai Golkar, mengungkapkan soft diplomasi adalah pendekatan hubungan internasional secara damai sebagai salah satu cara menurunkan intensitas perkara antar negara. Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan Indonesia punya nama besar dalam berbagai event internasional dari tahun 55, 62 sampai dengan hari ini, mulai dari Ali Alatas, Hasan Wirayuda sampai dengan sekarang kita punya Menteri Luar Negeri hari ini dan Presiden Prabowo. Tidak ada lain kecuali adalah diplomasi, sehingga Departemen Luar Negeri menggunakan istilahnya dengan soft diplomacy. Ali Mokhtar Ngabalin mengungkapkan Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif harus mendukung perdamaian dunia. Partai Golkar siap mendukung kebijakan pemerintah yang mendatangkan kemaslahatan manusia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menyelenggarakan Parade Bangga Kencana dalam rangka memeriahkan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-32. Ratusan kendaraan BKKBN berparade secara serentak di seluruh provinsi. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, BKKBN, menyelenggarakan parade ratusan kendaraan roda 2 maupun lebih milik penyuluh lapangan BKKBN mulai tanggal 19 Juni 2025 dalam rangka memeriahkan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-32. Parade dengan nama Bangga Kencana dimulai tanggal 19 Juni yang diawali dari Kota Sabang dan berlanjut secara estafet hingga tanggal 25 untuk regional Sumatera di Lampung. Dalam Parade Bangga Kencana, rombongan akan berhenti di sejumlah titik. Pada setiap titik pemberhentian, tim BKKBN akan mengadakan berbagai kegiatan, di antaranya pelayanan KB. Selain regional Sumatera, kirap juga dilaksanakan pada regional Jawa, Kalimantan, Sulawesi, regional Maluku, dan Papua. Sementara, di setiap provinsi, kirap akan dimulai pada tanggal 23 Juni 2025. Para peserta kirap dari masing-masing regional akan menyudahi rangkaian kirap di kantor Kemenduk Bangga BKKBN Jakarta pada 26 Juni 2025, 3 hari sebelum puncak peringatan Harganas 2025. Wakil Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Singgamata mendorong generasi muda mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Mereka harus dipersiapkan dari sekarang agar benar-benar siap menghadapi bonus demografi. Dan akan terus saya Generasi muda adalah penentu suksesnya program Indonesia Emas pada 2045. Dorongan semangat pemuda menuju Indonesia Emas disampaikan Brigjen Pol Singgamata dalam diskusi Ikatan Alumni SMA Negeri 37 Jakarta. Siswa-siswi yang masih di bangku sekolah harus menjadi bagian rencana jangka panjang dan mimpi besar menuju Indonesia Emas 2045. Brigjen Pol Singgamata memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa melalui pengalaman dan prinsip hidup. Dari situlah saya memotivasi mereka bahwa untuk menjadi sesuatu di depan, saya sampaikan harus punya mimpi besar. Harus, dan itu dimulai dari sekarang. Tapi tidak cukup dengan mimpi. Itu harus diraih dengan doa dan ikhtiar. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 37 Jakarta, Lili Setio Haryanti, mengapresiasi kehadiran para alumni, memberi motivasi kepada siswa-siswinya. Persiapan mental para siswa penting agar mereka bisa mempunyai tujuan dan menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan menuju Indonesia Emas 2045. Saudara, jika Anda tengah berjalan-jalan di kawasan Senayan, Jakarta, Anda bisa mengunjungi Angkringan Omah Semar. Selain menyajikan menu nasi dan juga beragam jenis sate khas angkringan, di sini Anda juga bisa menjadi salah satu tempat nongkrong bersama teman dan juga keluarga. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh Tengku Fajri dan juga juru kamera Erik. Hanya bisa dinikmati di Yogyakarta atau Solo, kini Anda dapat menikmati angkringan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat dengan nuansa khas Jawa. Selain aneka nasi kucing yang beragam, ada aneka ragam jenis sate, seperti sate kulit, usus, ampela,
serta bakmi godok khas Jawa. Nah, saudara, saat ini saya sudah berada di angkringan Omah Semar. Kira-kira ada apa aja? Apakah ada nasi kucing dan aneka ragam jenis sate-satean? Ayo kita icip. Let's go. Angkringan kalau dulu sebenarnya lebih banyak pakai dorong lah ya, artinya digerobak-gerobak. Nah, kita berpikiran kenapa tidak dibawa ke yang lebih tinggi lah, tidak hanya di gerobak-gerobak, tapi bisa di sebuah rumah makan yang lebih enak, lebih tenang, kurang lebih seperti itu sih. Kalau makanan kita ada namanya nasi berkat. Nasi berkat itu ya berharap kalau kita makan itu dapat berkat, kalau lebih begitu. Lalu ada mie Jawa, ada bistik Jawa. Kalau lebih begitu, kalau makanan ada angkringannya juga ada seperti pindang dan lain sebagainya. Itu yang dibungkus kecil-kecil itu ada. Kalau minumannya, minuman ada namanya jahe kencur jeruk, ada wedang angkringan Omah Semar, ada wedang Jokowi, ada wedang Prabowo juga ada. Nah, saudara, tadi kita sudah nanya-nanya nih sama Om Iwan selaku pengelola dari Omah Semar ini. Nah, kita juga nanti bakal coba ini makanan-makanannya. Ada nasi kucing, ada aneka jenis sate-satean, dan tadi yang dibilang tadi adalah minuman jahe ataupun juga minuman spesial yang dikasih nama ada minuman Jokowi dan minuman Prabowo. Nah, kira-kira gimana? Ayo kita pesen. Nah, pemirsa, ini beberapa makanannya udah hadir, tapi kita masih nunggu nih, ada beberapa makanan yang belum nyampe. Ada mie Jawa sama minumannya nih, minuman khasnya ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi kita di sini udah ada nasi berkat, sudah ada nasi kucing yang sambal teri, kemudian nasi teri daging, dan juga nasi oseng tempe, serta ini yang paling best ini, sate-satean. Wow, look at this, nasi berkat. Pemirsa, sekarang mau cobain nasi kucingnya. Ini nasi kucing teri. Ada sambelnya juga. Dan lebih afdol itu makannya pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wih, enak banget. Sambelnya enak. Lumayan pedes. Dan terinya ini gurih banget. Masih pedes. Kayak sate. Sate kulit, sate khusus. Tambah lagi. Bismillah, ya Allah. Pokoknya ini juara banget. Jadi jangan lupa datang ke angkringan Omah Semar di samping TVRI Senayan, Jakarta. Ayo lanjut makan lagi. Nih, sekarang kita mau coba teh gula batu. Oke. Nih, ya udah pakai tangan, ya udah ya, bismillah ya. Ini jadi gula batunya. Kita cobain. Kita diamin sebentar. Kemudian baru kita aduk-aduk. Bismillah. Oh, ini aromanya luar biasa. Juara. Sambung makan lagi. Nah, ini minuman spesial Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, tadi itu dibilang tuh ada perbedaannya. Kalau perbedaannya itu adalah kalau minuman Pak Prabowo, dia isinya ada jahe, kemudian ada gula batu, ada jeruk, ada serai sama daun pandan. Ini Pak Jokowi, ini banyak rempah-rempahnya nih, ada jahe, kemudian ada
temulawak juga kayaknya, ada adas, kemudian ada jeruk, ada nih, ada jahenya, ada serai, ada kapulaga juga. Jadi tuh kalau minum Pak Jokowi ini lebih ke rempah-rempahnya. Ini yang sering dipesan sama Pak Jokowi dan ini yang sering dipesan sama Pak Prabowo. Oke, kita coba sekarang. Oh, ini sih juara. Wah, ini enak banget. Jadi ini tuh lebih seger, tapi aroma rempah-rempahnya, aroma jahenya untuk menghangatkan ini enak banget. Tapi memang seger karena ada jeruk dan ada serainya ini nih. Dan aromanya lebih seger tambah daun pandan. Oh, ini juara sih, enak banget. Sekarang kita coba yang Pak Jokowi. Kan tumpah udah. Nah, ini minuman khas Pak Jokowi. Oke. Oh, enak banget. Nah, kalau yang ini nih rasanya lebih, rempah-rempahnya itu lebih strong dan lebih menghangatkan badan. Ini aroma kunyit, jahe, ada temulawaknya, ini nih memang enak banget. Jadi jangan lupa cobain minuman khas Pak Prabowo dan juga minuman khas Pak Jokowi di Angkringan Oma Semar, Senayan TVRI. Oke? Makanannya tradisional banget dan cepat saji. Yang jelas cepat saji tetapi masih fresh dan sudah pasti enak. Jadi teman-teman yang mau kuliner, yang suka kuliner, silakan datang ke Resto Oma. Harapan saya supaya lebih mencintai makanan tradisional kita. Dengan adanya optimalisasi aset, tentunya PNBP meningkat ya. Jadi kita bisa kerjasama dengan pihak swasta seperti ini, dan juga TVRI makin dikenal, TVRI makin disayang oleh masyarakat, juga menghadirkan gitu ya makanan-makanan di area TVRI, makanan tradisional yang tentu disenangi oleh masyarakat. Nah, bagi Anda yang rindu dengan makanan angkringan, langsung aja datang ke lapangan TVRI Senayan, Jakarta Pusat untuk menikmati aneka ragam makanan khas Jawa di Angkringan Oma Semar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Ferry Prihardi. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.